Mau pakai baca solawat, pakai redaksi Ibrahimiyah silakan. Mau pakai redaksi Nariyah silakan. Solawat Fatih silakan. Munjiyah silakan. Tibbil Qulub, Nuril Anwar, solawat Nuraniyah silakan. Mau solawat apa aja silakan. Atau solawat pendek Al-Khidriyah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Yang penting Anda baca solawat. Lalu berapa minimalnya biar kita disebut pencinta solawat? Aqallul iksar khamsumi amarrah. Minimal kita terhitung, tercatat orang yang baca solawat doyan 500 hari semalam. Nabi sampaikan, man sholla alai marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang baca solawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat. Satu saja solawat Allah kepada kita akan menyebabkan kita sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Satu aja solawat Allah. Apatah lagi kalau 10. Al-Quran menyatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dialah Allah bersolawat kepadamu, juga malaikatnya. Apa solawat Allah? Faedahnya, Allah keluarkan Anda dari berbagai macam kegelapan menuju kepada cahaya. Satu solawat Allah akan menghantarkan kita menuju keluar dari berbagai macam kegelapan. Apa itu kegelapan? Alhammu dzulmah. Pusing itu gelap. Kenapa pusing? Karena kekurangan vitamin D. Apa tuh D? Apa? Oh, duit. Al-ghammu dzulmah. Kesusahan itu juga kegelapan. Menjadi sufi, susah finansial. Apa? Itu juga kegelapan. Al-faqru dzulmah. Kemiskinan juga gelap, menyebabkan orang jadi terjebak pada pinjol. Ad-dainu dzulmah. Utang juga dzulmah. Bila kita baca solawat, Allah keluarkan kita dari kesusahan, stres, utang, dana yang morat-marit, dan segalanya Allah keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramun, para asatir, para hujaj, para kesepuhan di lingkungan Masjid Jami Al-Fath, wabil khusus Ustaz Haji Abdul Rasid beserta jajaran pengurus lainnya. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Fath Allah beri sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan panjang umur, kita bisa duduk di majelis ilmu dari mulai awal Syawal sampai kita di bulan Sya'ban ini. Tentu harapan dan doa-doa kita, rangkaian duduk-duduk kita di majelis ilmu, moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Allah beri kita semuanya ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang teragung adalah bulan Ramadan. Moga kita semuanya disampaikan ngalamin Ramadan dan diberikan taufik dan hidayah mengisinya dengan aneka macam ibadah-ibadah yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Sesudah Ramadan, saudara, bulan yang paling mulia itu adalah Ashhurul Hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sesudah Ashhurul Hurum ini, saudara, yang paling mulia adalah bulan Sya'ban, bulan yang kita berada pada saat ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Kenapa disebut daripada Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, begitu banyak keagungan yang ada pada bulan Sya'ban ini. Banyak banget. Di antara keagungan yang ada pada bulan Sya'ban adalah di mana turunnya perintah solawat. Ayat yang ada di surat Ahzab itu, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata seorang mufassir semisal Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani, nazalat hadhil ayah fi syahri Sya'ban. Ayat ini, kata Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani, turun di bulan Sya'ban. Sehingga saudara, satu-satunya ibadah yang tidak akan diberikan taufik oleh Allah bagi yang mengerjakannya kecuali orang yang bernasib beruntung adalah ibadatus shalah wassalam ala sayyidil aqwan. Salawat itu satu-satunya ibadah yang hanya diberikan taufik oleh Allah orang yang bernasib beruntung. Ahlus syaqawah, orang yang bernasib sial, tidak bakalan diberikan taufik oleh Allah, tidak bakalan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lam yuwaffaq ila hadhihi al-ibadah illa sa'id. Tidak akan diberikan taufik
pada ibadah solawat kecuali orang yang beruntung saja. Karena itu Al-Quran tidak menyatakan ya ayyuhan nas sallu alaihi wasallimu taslima. Al-Quran tidak menyatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim baca salawatlah, tidak. Tapi khusus ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ibadah salawat adalah salah satu ibadah yang mesti kita kerjakan di antara ibadah-ibadah. Kenapa salawat disebut ibadah? Karena salawat adalah amrun minallah ilaina. Karena salawat merupakan perintah Allah kepada kita bersama. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah namanya ibadah. Maka salawat sallu alaihi adalah perintah dari Allah. Maka salawat itu ibadah, saudara. Timbul pertanyaan, tinggian mana baca salawat dengan baca Al-Quran? Halil afdal qiraatul Quran amis salatu wassalam ala sayyidil aqwal? Tinggian mana baca Quran kah ataukah baca salawat kepada Nabi pilihan? Ulama menjawab, tergantung tinjauannya. Bila ditinjau dari segi Quran adalah kalamullah, maka secara mutlak Al-Quran adalah paling tinggi dibanding yang lainnya. Karena itu Nabi menyampaikan di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis, fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala khalqih. Keutamaan kalam Allah dibanding kalamnya makhluk seperti ketinggian Allah dibanding semua makhluknya. Ditinjau dari segi kalamullah, kalam wahid, satu kata, Quran lebih tinggi. Namun kata ulama, ditinjau daripada as-sawab al-mutarattib 'ala al-muta'abbid bihadhihi al-ibadah, as-salatu 'ala nabi afdal minal Quran. Ditinjau daripada pahala yang didapat, yang timbul dari baca solawat, maka baca solawat ini lebih tinggi dibanding baca Quran. Ditinjau dari segi nilai pahalanya. Nilai pahalanya. Baca Quran begitu banyak syarat agar diterima oleh Allah. Begitu banyak adab diatur. Imamun Nawawi, yakni Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Begitu banyak adab-adab kita di dalam membaca Al-Quran ini. Pengen diterima oleh Allah. Di antaranya kudu punya wudu lah adabnya. Menghadap kiblat lah. Dan banyak. Sementara baca solawat tanpa syarat. Anda mau punya wudu atau tidak, Anda baca solawatnya
mau duduk sila atau tidak sila sambil berbaring. Mau baca salawat itu Anda di masjid atau bukan masjid. Mau baca salawat itu mau pakai musik atau tidak pakai musik. Pokoknya baca salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa syarat. Hatta dari non muslim baca salawat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat. Tidak ibadah yang lain. Ini salawat. Yang kedua, ganjaran baca salawat, hasanat, kebaikan-kebaikan pahala yang Allah berikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man qara'a harfan minal Qur'an kataballahu lahu asyru hasanat. Siapa yang baca sehuruf dari Quran, Allah kasih 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf. Alif huruf, alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, 3 huruf, 30. Tapi bagaimana dengan solawat? Nabi sampaikan, man sholla alai marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca solawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat. Satu saja solawat Allah kepada kita akan menyebabkan kita sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Satu aja solawat Allah. Apatah lagi kalau 10. Al-Quran menyatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dialah Allah bersolawat kepadamu, juga malaikatnya. Apa solawat Allah? Faedahnya, Allah keluarkan Anda dari berbagai macam kegelapan menuju kepada cahaya. Satu solawat Allah akan menghantarkan kita menuju keluar dari berbagai macam kegelapan. Apa itu kegelapan? Alhammu dzulmah. Pusing itu gelap. Pusing. Kenapa pusing? Karena kekurangan vitamin D. Apa tuh D? Apa? Oh, duit. Itu kegelapan. Al-ghammu dzulmah. Kesusahan itu juga kegelapan. Menjadi sufi, susah finansial. Apa? Itu juga kegelapan. Al-faqru dzulmah. Kemiskinan juga gelap. Menyebabkan orang jadi terjebak pada pinjol. Al-uqmu dzulmah. Mandul juga kegelapan. Orang mandul jadi ribut, suami istri sampai sekarang nikah belum punya keturunan, itu juga kegelapan. Bikin tengkar dan stres. Ad-dainu dzulmah, utang juga dzulmah. Dan masih banyak. Bila kita baca sholawat, Allah keluarkan kita dari kesusahan, stres, utang yang numpuk, dana yang morat-marit, dan segalanya Allah keluarkan. Tidak ada ceritanya orang yang baca sholawat ekonominya morat-marit, enggak ada. Enggak ada rumusannya orang tukang baca sholawat hidupnya acak-adut, enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Kalau benar dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat sekali pasti diterima oleh Allah. Baca Quran belum tentu. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Adini salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha
hatman bighairi taraddudi. Amalan kita bisa diterima, bisa enggak sama Allah. Salat kita belum tentu diterima, meski kita pengennya diterima. Puasa kita belum tentu diterima. Umroh kita belum tentu diterima. Haji kita belum tentu diterima. Sedekah kita belum tentu diterima. Satu-satunya ibadah yang pasti diterima yaitu baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu istiqomahkan di dalam baca sholawat, pasti diterima, tidak diragukan lagi. Itu satu-satunya ibadah, sholawat. Amalan kita kayak baca Quran, itu masuk pada untuk bayar hutang-hutang kita di akhirat nanti. Kita ibadah, kata Nabi dalam hadisnya, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian umatku siapa orang yang bangkrut? Sahabat kala itu menjawab, al muflis man la dinara wa la dirhama indah. Orang yang bangkrut, orang yang bokeh, kagak punya duit, kagak gablek duit, itulah bangkrut. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut, orang yang di dunianya rajin baca Quran, orang di dunianya rajin sholat, orang di dunianya rajin sedekah, tapi dia dulu di dunia mencaci orang, menggibah orang, nyolong duit orang, memukul orang, maka diambillah ganjaran pahalanya untuk bayar dia dulu di dunia pernah ngambil duit orang 1000 rakaat sholat dia buat bayar daripada 1000. Bagaimana kalau nyolongnya 1.000.000? Maka tinggal hitung aja. Bagaimana kalau nyolongnya adalah laut? Muanya amalan kita buat bayar utang-utang orang yang kita pernah omongin, habis sampai orang itu ganjarannya habis gara-gara di dunia banyak pelanggaran. Tapi sholawat tidak bisa untuk membayar utang, enggak bakalan masuk sholawat. Inilah hebatnya ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita kudu banyak baca sholawat kepada Nabi pilihan. Ini sholawat, saudara. Sholawat. Timbul pertanyaan, tinggian mana baca sholawat dengan sujudnya Nabi Adam, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam? Perlu diketahui bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam dijawab oleh Imam Suyuti, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga para ulama tafsir lainnya. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, tidak ada semua makhluk yang sujud kepada Adam, hanya malaikat doang. Akan tetapi baca sholawat sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang disuruh baca sholawat kepada Nabi. Tidak semua makhluk disuruh sujud sama Adam, hanya malaikat doang. Tapi semua makhluk disuruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan malaikat doang, kita disuruh untuk baca sholawat kepada Nabi yang agung ini. Allah ketika nyuruh malaikat sujud kepada Adam, Allah tidak sujud. Hasya wa kalla. Allah enggak sujud sama Adam. Tapi ketika Allah nyuruh kita baca salat sama Nabi, Allah awali dulu dengan zatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah dulu, lalu malaikat, lalu orang beriman. Baca sholawat. Sholawat, saudara. Ini ibadah yang luar biasa. Tidak ada orang yang bakal bernasib sial diizinkan oleh Allah untuk baca sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadahnya malaikat kepada Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam, ada waktunya dan udah habis. Sekali sujud sama Adam, habis itu nggak sujud lagi. Tapi bersolawat kepada Nabi, Allah yang dalam ilmu tauhid la bidayata liwujudi wala akhirah liwujudi, wujudnya Allah tidak ada permulaan, adanya Allah tidak berakhiran. Allah bersolawat sejak kapan? Mundul azal ilal abad. Allah bersolawat kepada Nabi sejak dahulu kala sampai tiada habisnya. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka solawat ini ibadah yang amat sangat luar biasa. Tidak ada ibadah yang amat sangat luar biasa selain ibadah baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Tahdzibun Nufus, beliau menyatakan man fatahu katsirus siyam was shalah fa aksir minas salati was salami ala sayyidina Muhammad. Orang yang dulu masa mudanya kurang doyan sholat, mudanya ya Allah habis buat kemana-mana, jalan Sabtu Minggu ke puncak, tiba mau tidur doang, dan tidurnya juga nggak melotot, merem. Padahal kalau tidur di Maharta juga sama juga, melotot apa merem, sama aja. Pulang dari puncak, gunungnya nggak dibawa juga, enggak, cuman gambar doang di HP ada. Begitu. Pergi ke laut, anyer, tetap dari dulu juga yang namanya laut asin, sampai ini hari asin juga, tidurnya merem juga. Di Maharta merem juga, air sering juga ada air di Maharta, begitu. Sering nggak? Oh sering, begitu. Banyak waktunya dibuang, kurang ibadah. Dulu demen sedekah di atas panggung, apa namanya? Oh nyawer. Itu berapa itu kalau buat gantiin karpet Alphard? Udah cukup itu duit itu yang dibuang itu. Yang dulu banyak waktu dibuang-buang yang kagak manfaat. Bagaimana caranya untuk mengembalikan waktu? Nggak bisa. Tapi bisa nilai waktu itu kembali. Banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebab dengan kita baca sholawat sekali, Allah beri sholawat sama kita 10 kali. Dan satu sholawatnya Allah yang diberikan kepada kita amat sangat luar biasa dalam sepanjang hidup kita. Sholawatnya Allah. Bagaimana bila 10? Itu baru sekali. Bagaimana kalau kita 10 kali? Bagaimana kalau kita 100 kali? Bagaimana kalau kita 1000 kali dan seterusnya? Sholawat. Itu ibadah luar biasa. Dengan kita baca sholawat, Allah bersolawat kepada kita. 2, dengan kita bersolawat, Nabi Muhammad SAW bersolawat juga kepada kita. Man sholla alai, shollaitu alaih. Siapa orang bersolawat kepadaku, aku bersolawat kepadanya. Man sallama alai, sallamtu alaih. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, ku jawab salam dia. Bagaimana Nabi bersolawat kepada kita? Kita intip Al-Quran. Allah nyatakan, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ente bersolawat kepada mereka, dan solawat Anda menenangkan mereka. Maka solawat Nabi menumbuhkan ketenteraman dalam jiwa, kesenangan di dalam kita punya hati, kebahagiaan yang luar biasa kalau kita udah demen baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada ibadah yang paling luar biasa hasilnya selain baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa kita baca? Pakai apa baca sholawatnya? Redaksi bagaimana? Terserah, bebas.
Mau pakai baca solawat, pakai redaksi Ibrahimiyah, silakan. Mau pakai redaksi Nariyah, silakan. Salawat Fatih, silakan. Munjiyah, silakan. Tibbil Qulub, Nuril Anwar, salawat Nuraniyah, Al-Badawi, silakan. Mau salawat apa aja, silakan. Atau salawat pendek Al-Khidriyah, salawat Nabi Khidir sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Yang penting Anda baca sholawat. Lalu berapa minimalnya biar kita disebut pencinta sholawat? Pengarang Fathul Muin, Sidi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, di dalam kitabnya Irsyadul Ibad, mengutip kalamnya Sayyid Abil Hasan Al-Bakri qaddasallahu sirrahul aziz, aqallul iksar khamsumia marrah. Minimal kita terhitung, tercatat orang yang baca solawat doyan 500 sehari semalam. 500 minimal, 500 sehari semalam. Cash apa kredit, suka-suka Anda, cash and carry, terserah. Anda mau kredit, habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, monggo. Mau sekali duduk, silakan. Kali duduk 500, paling banyak 5 sampai 7 menit. Tidak akan lebih dari 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Bentar. Ibadah yang ringan. Bentar. Bahkan ada satu riwayat hadis Ad-Damiri riwayatkan, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang yang baca solawat saban hari 500, biar kata dikredit habis dohor sallallahu alaihi wasallam 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, 500 saban hari, lam yaftakir abadan, niscaya enggak ngalamin susah seumur-umur meski dia tinggal pada zaman susah. Solawat, baca solawat, enggak ada lagi. Tinggal kita suruh bini kita, anak kita, teman kita yang ngeluh, baca solawat. Yang sakit, baca solawat. Solawat udah. Solawat. Terserah mau solawatnya kita solawat penyakit setruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wasallam. Apa aja? Yang penting baca solawat. Baca solawat. Ataukah solawatnya daripada waliullah besar yang ada di Tangerang, Cakung, Syekh Astari. Beliau bilang, baca salawat ini, ente punya warung, potong kuping saya kalau kagak bakalan maju usahanya. Yang bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sallim. Berapa Syekh? 1000 sehari semalam. Baca itu, gak bakalan usaha menjadi menurun asal baca itu. Wali di Kresek, Cakung, Kabupaten Tangerang, makamnya diziarahi banyak orang, wali min auliyaillah. Kita ngalamin masih kecil, diludahi juga sama itu Syekh, suruh mangap juga, diludahi. Kata kita punya nenek telan, saya telan juga. Itu ludahnya Sidi Syekh Astari, mursyid Thariqah Qadiri Naqsabandiyah, wali besar. Baca salawat, nggak ada lagi ibadah. Kenapa kita nggak bisa berangkat ke Madinah? Kurang zikir kita, kurang. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami jujur penyebab kami jauh dari Madinah, jarang ziarah kepada engkau, dosa penyebabnya. Kedua, sedikit
ganjaran pahala saya, sedikit sholawat saya. Sholawat, sholawat, dan sholawat. Sholawat itu membahagiakan kita. Siapa yang pengen bahagia, baca sholawat. Siapa orang yang pengen sembuh dari penyakit dohir batin, sholawat. Siapa orang yang pengen dosanya rontok, sholawat. Siapa orang yang pengen selamat di kuburnya, sholawat. Siapa orang yang pengen dikasih minum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat dengan tangan mulianya Sidi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih, baca sholawat. Siapa orang yang pengen selamat lewat di sirat, ditungguin, dituntun oleh Nabi Muhammad, baca sholawat. Baca sholawat. Sholawat. Dan Sya'ban di antara keagungannya turunnya perintah bersolawat kepada Nabi pilihan. Karena itu kami berpesan kepada semua teman-teman majelis, minimal 500 dikredit sallallahu Muhammad habis sholat duhur, asar, maghrib. Minimal ulama-ulama Lirboyo menyuruh 1000, Sidi Syekhona Khalil Bangkalan suruh 1000, sehari sama bentar lah, baca sholat bentar, nggak bakalan stres hidupnya orang yang doyan baca sholawat. Sampai nama mereka yang suka stres, sampai dia bilang, dulu kalau saya stres saya sering main ke rumah teman, tapi sekarang saya nggak lagi. Kenapa? Teman saya sudah stres beneran. Udah apa? Stres beneran. Gue jadi kagak main lagi. Kurang baca sholawat. Sampai ada tukang mabok, baca sholawat sambil mabok. Pegang itu teh botol cap topi miri. Dia baca sholawat. Ditegur ada orang pakai topi haji. Ngapain teh baca sholawat sambil mabok? Dia bilang, Tuan, saya sadar saya berbuat salah, tapi saya tidak pengen lidah saya berhenti daripada menyebut-nyebut siapa Nabi Muhammad. Begitu. Bagaimana biar sholawat ini berdampak besar di dalam kehidupan? 3 rukunnya. Yang pertama adalah ta'alluq, yang kedua adalah takhalluq, dan ketiga adalah tahakkuk. Tapi udah tanggal 8, segini aja. Ini ada 3. Bagaimana biar kita nikmat dalam hidup ini? Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Rugi orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Baca sholawat di Sya'ban ini. Bila saudara sehari 100, di Sya'ban ini lebihin 101 minimal. Kalau bisa digandakan 200. Kalau sehari 500 berarti 1000. Kalau sehari 1000, 2000. Ini Sya'ban sebelum Ramadan. Ini sholawat dahsyat, luar biasa. Dan orang yang baca sholawat namanya disebut-sebut di hadapan Nabi Muhammad, dan nama abahnya disebut-sebut di hadapan Nabi Muhammad. Si Fulan bin Fulan baca sholawat kepada sampean, namanya diabsen. Siapa yang pengen namanya dikenal oleh Nabi Muhammad, baca sholawatlah dia. Maka saudara, ajarin bini, ajarin anak, meski lewat bayar. Saya suka bayar anak-anak saya. Belum tidur baca sholawat. Sholawat Muhammad yang pendek ya, nggak apa-apa. 100. Kalau 100 10.000. Baik, saya bayar 10.000. Kalau begitu 200 saja ber-20.000. Baik, saya bayar 20.000. Yang penting baca sholawat. Nanti mau udah lama-lama, nggak mau dibayar. Ini mau udah kewajiban saya biar dekat sama Nabi Muhammad, nggak perlu dibayar. Begitu. Maka baca sholawat. Dan semua anak-anak santri Gausul Ibad wajib baca sholawat mereka minimal 500 buat doain ayah bundanya biar usahanya lancar, bisa ngedidik dia biar tinggi derajatnya. Baca sholawat. Bahkan kalau pengen baca Quran nilainya besar, pengen nilainya besar, baca Quran, maka baca sholawat dulu sebelum baca Quran 10 kali. Baca sholawat lagi sesudah baca Quran 10 kali.
Terserah redaksinya mana ke. Redaksinya yang saudara suka. Mau solawatnya begini ke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran, sholatan tusahilu lana biha fahmal Quran. 10 kali baru baca Quran. Habis itu Shadaqul Adzim, baca solawat lagi 10 lagi. Mana aja solawat yang suka. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala an, saya tahu kapan doa saya diijabah oleh Allah. Loh, tahu dari mana orang pengijabahan gaib? Kok bisa tahu? Bila saya awali apa aja dengan solawat, ditutup dengan solawat, dan solawat pasti diterima. Allah awalnya diterima, akhirnya diterima, ilokan tengahnya kagak diterima. Maka agar supaya tinggi nilai baca Quran kita, awali sebelum baca Quran, baca solawat dulu 10, kemudian ditutup shadaqallah, baca salat lagi 10. Barakahnya luar biasa. Luar biasa dan luar biasa. Dan ngaji kita terakhir malam hari ini. Begitu terakhir. Begitu ditutup selamanya. Oh enggak. Oh sementara. Oh sementara. Ditutup. Segini aja ngaji kita.